Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 itu ada bunyi firman Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Siapa yang kufur, mengingkari taghut, lalu beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan ikatan yang sangat kuat, yang tidak akan terputus selama-lamanya. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bagi kita, cerita tentang taghut itu banyak orang mengartikannya taghut itu adalah penguasa yang zalim, penguasa yang semena-mena merusak nilai-nilai kemanusiaan. Ada juga orang menyebut taghut itu adalah setan gitu. Tapi bagi kita melihat Yusuf Mansur itu adalah taghut. Kenapa? Karena dia suka semena-mena, zalim, merusak nilai-nilai agama, juga merusak nilai-nilai kemanusiaan. Maka Yusuf Mansur itu juga taghut gitu. Maka kalau kita membaca ayat ini, contoh yang terkecil yang harus kita lawan itulah taghut Yusuf Mansur. Kenapa gitu? Kita jangan membayangkan taghut itu cerita yang terlalu besar. Itu adalah yang tingkat kecil juga ada taghut gitu. Nah, kita menyebut Yusuf Mansur itu adalah seorang taghut. Dia seperti cerita-cerita orang pernah berhubungan dengan dia, nggak ada tuh rasa kasihan gitu. Dan merusak nilai-nilai kemanusiaan. Ajaran Islam dia selewengkan. Karena itu, supaya iman orang itu bisa kuat, dia harus jauh dari manusia-manusia taghut. Kalau enggak rusak semua gitu. Bagi Hasan al-Banna dan pengikutnya di Mesir sana yang tergabung dalam kelompok jemaat Ikhwanul Muslimin, ayat ini masuk dalam kelompok al-ma'thurat yang diulang-ulang setiap hari gitu. Setiap pagi dan setiap sore itu dianjurkan untuk membaca al-ma'thurat. Artinya apa? Supaya punya kesadaran menegakkan keadilan, melawan taghut. Di bagi pengikut-pengikut ikhwan, agama itu akan tegak dengan baik kalau taghut itu dilawan atau taghut itu sudah tidak ada. Nah, bagi kita sekarang yang sedang berpuasa, kalau kita tidak menyatakan permusuhan kepada taghut, ya taghut yang kita maksud dalam skop kita ini adalah Yusuf Mansur. Kalau tidak ikut mengecam, memusuhi, anti dan melawan semua kesemena-menaan dilakukan Yusuf Mansur, maka dia tidak akan bisa disebut istamsaka bir'ul wartil wusqa. Tidak akan mantap dia beragama. Kenapa? Kezaliman dia tolerir. Nah, kezaliman yang paling kecil itu adalah tindakan Yusuf Mansur di masjid-masjid yang senantiasa melakukan tindakan manipulasi, memperdaya jemaah-jemaah yang polos dan mengajarkan agama dengan ajaran-ajaran sesat. Ini tentu saja harus dilawan. Gitu. Kalau ini tidak dilawan, maka yang muncul apa? Yang muncul yang pertama itulah doanya tidak diijabah oleh Allah. Maka kita lihat sekarang ini, kenapa doa Yusuf Mansur tidak pernah diijabah oleh Allah? Atau kenapa orang-orang yang ikut Yusuf Mansur tidak ada nasibnya yang berubah? Cerita-cerita Yusuf Mansur itu tidak pernah bisa diklarifikasi. Karena wujudnya memang tidak pernah ada. Contoh dia cerita, orang saya usap kepalanya gitu. Dia menjadi duta besar. Itu bohong aja. Siapa gitu? Duta besar kan nggak banyak di Deplu sana.
Katanya di Eropa Timur tahun berapa? Pasti tahu. Tuh dia cerita ada orang bersedekah beberapa miliar ke Yusuf Mansur. Dia punya rumah. Lapangan terbangnya saja 34 hektar. Di pinggir laut. Di mana? Di Pulau Jawa ini orang punya rumah untuk lapangan terbangnya 34 hektar gitu. Siapa? Jadi agama ini menjadi rusak kalau taghut berkeliaran. Itu janji Allah. Agama ini akan rusak kalau taghutnya berkeliaran. Dan kalau orang yu'min bit taghut, wala yakfur bit taghut, dia nggak sempurna imannya kepada Allah. Islamnya juga rusak. Karena itu sekarang rusak dengan rusak bertemu gitu. Yang rusak pertama Yusuf Mansur, dia berpesta pora di atas kerusakan jemaahnya. Dia pulang bawa duit banyak, senang-senang gitu. Adapun jemaahnya yang merasa kemudian tertipu, ya keluh kesah. Nah, Yusuf Mansur menuntut apa nanti ke Yusuf Mansur? Nggak bisa. Dia bilang, Ustaz, ini janji ente nggak cocok. Ah, berarti antum nggak ikhlas. Udah selesai dia begitu. Dia kabur sudah. Jadi, kalau kita kembali kepada ayat-ayat ini, ya hati kita harus bersih gitu. Kalau hati kita bersih, tidak mendengarkan cerita-cerita orang yang tidak masuk akal. Cerita-cerita agama Yusuf Mansur tidak ada yang masuk akal. Karena memang tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya adalah bagaimana mendapatkan uang. Karena sesuatu yang paling ditakutkan Yusuf Mansur dalam hidupnya itu adalah menjadi orang miskin. Dia dendam kepada kemiskinan. Sekira takut menjadi miskin, ya semua orang juga takut jadi miskin. Tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan Yusuf Mansur itu telah berakibat atau telah berefek kepada kasus-kasus hukum. Jadi ada orang mau ngajak Yusuf Mansur cerita bisnis gitu, pasti ujungnya nggak ada yang beres. Remaja Masjid Al-Azhar seperti yang pernah saya ceritakan itu, sekali doang. Kenapa? Karena cerita Yusuf Mansur, cerita bisnisnya itu halu-halu, halu aja. Tapi duit masyarakat sudah dia kumpulkan gitu. Dari duit kumpulin nanti dia investasikan kepada usaha-usaha real. Nah dari situ Yusuf Mansur bisa melihat nanti, bisa menepuk dada, oh lihat aneh nih Yusuf Mansur gitu. Tapi dalam penelitian orang-orang yang pernah dekat dengan Yusuf Mansur atau kesaksian orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia itu hakul yakin. Baik kata Iqbal maupun kata Pak Firdaus, dia itu seorang mafioso, bukan seorang ustadz. Jadi pengikut-pengikutnya yang mengundang-mengundang dia itu bisa kita tandai juga sebagai orang yang berperilaku sama dengan Yusuf Mansur. Jadi kasusnya nggak akan selesai sampai di situ. Tandai aja siapa yang di sekitar dia, sama itu kelakuannya itu. Baik itu karena ikut sama-sama memanipulasi ajaran agama, maupun nanti karena takut masa depannya nggak jelas. Maka dia ikut. Begitu dibagi tidak sesuai dengan harapannya, baru dia ngoceh kemana-mana. Jadi kita lihat, kembali kepada cerita kita yang pertama tadi itu, Islam itu sebenarnya mengajak kita untuk melawan taghut. Jadi taghut yang terkecil itu ya yang ada di sekitar kita. Bisa juga taghut itu berada dalam diri kita gitu. Nah, karena orang yang suka menipu, menganiaya, tidak berperi kemanusiaan, dalam lingkungan masjid itu yang utama sekarang itu namanya Jamaah Nur Khatib Mansur. Maka begitu orang melawan Jamaah Nur Khatib Mansur, dia telah mengukuhkan tali keimanannya atau tiang pancang keimanannya makin kokoh. Tapi dia tidak melawan, masa bodoh aja, maka keimanannya goyah. Itu janji Allah. Silahkan nanti dirujuk tafsir-tafsirnya yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang saya bacakan di awal tadi. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah terus untuk melawan taghut yang dalam hal ini disuarakan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih.